Nah, penilaian proses pembelajaran itu harus dilakukan oleh 3 pihak. 1 oleh teman sejawat bersama guru, 2 oleh kepala sekolah, 3 oleh murid. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan rahmat kekuatan, rahmat kesehatan, sehingga Bapak Ibu bisa bertahan hadir dalam rangka penyepakatan untuk rapat pertama kita di semester genap tahun ajaran 2025-2022. Pendidikan ucapkan bersilat pada pertama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia. Ini Jumat tanggal 23 Januari 2026, kita masih dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, bisa ketemu berdiskusi dalam rangka mempersiapkan kegiatan pembelajaran kita yang lebih baik di semester genap tahun ajaran 2025-2026. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, siang hari ini agendanya rapat dinas awal semester genap. Nah, tentu beberapa topik, beberapa agenda sudah disiapkan oleh kawan-kawan untuk dibahas. Karena harusnya rapat dinas itu isinya refleksi, kemudian tidak lanjut sekaligus persiapan untuk masuk ke semester genap. Ya, mungkin sudah kita mulai ya, sekarang sudah di tanggal 23, berarti sudah jalan lebih kurang 2 minggu. Nah, di sela-sela rapat kita sempatkan untuk membahas regulasi terbaru terkait dengan tugas pokok dan fungsi kita selaku tenaga pendidik dan kependidikan. Sebetulnya ada beberapa permen yang baru yang harus kita pahami bersama selain dari nomor 1 dan nomor 6 ini. Di antaranya Bapak Ibu sudah coba buka Permendikdasmen 2 nomor 21/2025. Apa isinya Permendikdasmen 21/2025? Nah, jadi maksud saya Bapak Ibu, selain dari permen yang nanti akan kita lihat, kita bedah bersama-sama nomor 1 dan nomor 6, sebetulnya ada peraturan lain, Permendikdasmen lain yang juga harus kita pahami bersama dan pastikan kita sesuai dengan aturan itu. Yaitu tadi Permendikdasmen nomor 21 nomor tahun 2025 itu tentang standar tenaga kependidikan. Sekarang tenaga pendidik itu guru, tenaga kependidikan itu kepala sekolah, termasuk pengawas tenaga kependidikan. Nah, kemudian ada tata usaha, laporan, pustaka dan seterusnya, itu tenaga pendidikan. Dan situ ada pasal-pasal yang menjelaskan apa tuntutan untuk memenuhi kompetensi pedagogika, profesional, sosial, kepribadian. Kemudian ada lagi yang terbaru aturannya, yaitu Kemendikdasmen nomor 221/O/2025 bagian seksinya apa? 221 kalau saya tidak salah ya. Kemendikdasmen, bukan per. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 221/2025 Pembangunan beban kerja. Bapak Ibu sudah paham itu kan? Yang beban kerja kita minimal
24 jam maksimal 40, kemudian jumlah jam Bapak Ibu berada di sekolah itu 37 jam 30 menit. Apa bedanya 37 setengah jam dengan 37 jam 30 menit? Hah? Kalau 37 setengah jam? Jadi Bapak Ibu, selain kita harus memenuhi jam tatap muka 24, ya bisa yang full 24 tatap muka, bisa dengan jam ekivalen yang lain, tambah yang lain. Bapak Ibu, sebenarnya kita juga harus pastikan keberadaan kita di sekolah itu 37 jam 30 menit satu minggu ya, satu minggu. Nah, jadi itu yang Bapak Ibu harus pastikan. Nah, kaitannya nanti dengan Permendikbud nomor 1/2006 tentang standar proses. Kalian sama-sama Bapak Ibu. Ini ada di Januari ini. Nah, ini barunya karena di Januari ini ya. Sebetulnya kalau yang baru banyak, yang tadi 21/5 itu baru itu. Permendikbud 221/2025 itu baru. Tapi kalau baru di bulan Januari, lahirnya di bulan Januari, ya memang 2 permen ini, karena lahirnya tanggal 2 Januari. Nah, nomor 1/2026 ini tentang standar proses pembelajaran. Sebelumnya yang mengatur tentang standar proses ini adalah Permendikbud nomor 16 tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, yang diatur oleh Permendikbud nomor 1/2026 ini adalah bagaimana kita mempersiapkan proses pembelajaran. Nama juga standar proses, maka yang diatur adalah proses pembelajaran. Kemudian ada lagi Permendikbud nomor 6 2026. Nah, ini mengatur tentang bagaimana sekolah dan warga sekolah memastikan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Jadi di sini dikatakan budaya sekolah aman dan nyaman. Nah, nanti Bapak Ibu, untuk kedepannya budaya sekolah aman dan nyaman ini disingkat menjadi BSAN. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu dengan istilah BSAN, itu berarti singkatan dari budaya sekolah aman dan nyaman. BSAN, budaya sekolah aman dan nyaman. Nah, nanti muaranya Permendikbud nomor 1/2026 itu kita harapkan bisa meningkatkan kualitas mutu pembelajaran, karena yang diperbaiki dan dipastikan adalah bagaimana Bapak Ibu merancang, mendesain dokumen perencanaan pembelajaran RPP, belajar, manajemen asesmen, ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, ya, dengan menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam itu. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu melakukan penilaian proses pembelajaran. Nah, standar proses yang diatur oleh Permendikbud nomor 1 itu, kalau kita lihat pasal demi pasalnya, isinya, substansinya sama dengan standar proses yang lama sebelumnya diatur di Permendikbud nomor 16 2022. Cuman bedanya di standar proses sekarang Permendikbud nomor 1 itu sudah
menggunakan istilah-istilah pembelajaran mendalam. Ya, jadi prinsip pembelajaran mendalam itu sudah ada di dalam. Kemudian tahapan belajar, pengalaman belajar, mulai dari memahami, aplikasi, merefleksi sudah ada di dalam. Jadi dengan adanya Permendikbud nomor 1 tahun 2006 tentang standar proses, maka semakin kuatlah legalitas implementasi dari pendekatan pembelajaran mendalam. Kalau selama ini orang masih mempertanyakan apa dasarnya pembelajaran mendalam itu diimplementasikan secara nasional. Nah, inilah dasarnya, salah satunya sekarang lahir Permendikbud nomor 1. Isinya sama. Ya, tiga aspek perencanaan pembelajaran. Bapak Ibu harus membuat RPP atau modul ajar. Komponen RPP minimal tetap ada tujuan pembelajaran, ada pelaksanaan pembelajaran, ada asesmen atau penilaian pembelajaran. Nah, kemudian untuk dokumen perencanaan pembelajaran, Bapak dan Ibu sudah dapat panduannya, acuannya pedoman di halaman 30-31 panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi 2005. Formatnya sudah saya kasih ya, oke? Sudah. Nah, sudah ya. Ada dibuat seperti itu. Sesuai dengan format tadi buat. Oke, Pak Tani. Format yang terakhir ya, Pak. Pokoknya FPP-nya udah sesuai format terakhir, Pak. Saya November kalau nggak salah ke SMK Negeri 2 Bukit Tinggi gitu ya. Nah, padahal dari semester sebelumnya saya kasih format itu di grup Wakakur gitu. Ternyata di SMK Negeri Bukit Tinggi itu sampai November tahun 2025 dia masih pakai format yang pertama kali pembelajaran mendalam itu ada gitu, yang pakai warna-warna itu kan. Nah, yang komponennya lengkap gitu. Kemarin saya supervisi di beberapa sekolah binaan, itu masih juga ada format lama itu. Padahal format lama itu dengan format baru, kalau menurut saya itu lebih sederhana, lebih praktis format yang baru. Kenapa? Karena menghilangkan beberapa komponen. Kalau format lama itu kan banyak sekali, lengkap dan membingungkan. Kalau format baru dikurangi. Apa yang dikurangi? Salah satunya apa yang dikurangi? Lintas disiplin ilmu nggak ada lagi, ya. Capaian pembelajaran nggak ada lagi. Apa lagi? Latar belakang peserta didik segala macam itu nggak ada lagi. Nah, coba Bapak Ibu masih seperti itu, masih ada nggak komponen itu di RPP-nya? Masih ada topik di situ, ya. Kalau masih ada itu berarti masih format lama itu. Biasa format lama itu warna-warna, saya dulu kasih warna-warna untuk membedakan. Itu sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau Bapak Ibu mau pasti, dasarnya di halaman 30 panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi 2025. Kalau punya itu bukti PPA 2025 dari kirim. Tadi sampai kiriman bukti ke Bapak Ibu. Hah? Kelai sampai kiriman bukti itu, buka halaman 32. Itulah ada tuh format RPP di dalamnya. Itu untuk perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi sampai hari ini itu format terbaru terakhir yang kita gunakan, dan saya mohon tolong pastikan format RPP Bapak dan Ibu sudah seperti itu. Ya. Iya. Kanan ya dah.
Kemudian pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau kita lihat di dalam dokumen RPP dengan format baru itu, pelaksanaan pembelajaran kita kan ada 3 pengalaman belajar yang Bapak Ibu harus laksanakan: memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ketiga-tiganya harus Bapak Ibu lakukan dalam satu RPP atau dalam satu materi atau dalam satu topik pembelajaran. Ya, ini yang diminta oleh Permendikbud nomor 1. Kemudian yang berikutnya di standar proses itu isinya nanti adalah penilaian proses pembelajaran. Ini Bapak Ibu lakukan tidak? Penilaian proses pembelajaran. Seperti apa contohnya? Yang ada itu seperti apa? Mengalihkan. Siapa dulu yang bercerita? Kalau sore ini belum bercerita. Seperti apa adanya penilaian proses pembelajaran? Penilaian, instrumen penilaian itu biasanya kita di produktif ya Pak ya, karena di dalam produktif itu kan ada sebenarnya tuh di segi kita selalu di segi pengetahuan dan keterampilannya. Artinya kalau untuk pengetahuannya itu biasanya kita kan ada penilaian sumatif dan formatif. Kemudian juga mana duluan sumatif daripada formatif? Formatif dulu. Kenapa duluan formatif? Formatif itu kan dari penilaian proses kita dalam pembelajaran untuk mencapai elemen ACP yang kita lakukan. Jadi kita lihat ya apakah itu tercapai atau tidak, itu kita lakukan. Setelah itu baru formatifnya untuk yang pengetahuan. Kalau untuk yang praktek kita diambil dari itu kerjaan kita berdasarkan penilaian. Jadi itu. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan. Oh, sudah makan ya, biar darahnya lancar. Tepuk tangan. Ada yang punya pendapat lain? Penilaian proses pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, yang dimaksud di penilaian proses pembelajaran itu adalah Bapak Ibu menilai proses pembelajaran ya, bukan hasil capaian pembelajaran murid. Nah, penilaian proses pembelajaran itu harus dilakukan oleh 3 pihak. 1 oleh teman sejawat bersama guru, 2 oleh kepala sekolah, 3 oleh murid. Lain ya karena jual dulu. Baik, Kis. Didokumentasikan hasilnya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya itu di Permendikbudristek yang lama nomor 16/2022 itu juga isinya ya. Nah, mungkin ini banyak terlupakan oleh kita. Yang dilaksanakan mungkin hanya satu saja, melalui supervisi oleh kepala sekolah atau oleh tim supervisi ya. Tapi Bapak Ibu, saya sangat berharap semester ini Bapak Ibu melakukan ketiga-tiganya. Ada penilaian proses oleh teman sejawat serumpun, ada oleh kepala sekolah, ada oleh murid. Jadi Bapak Ibu nanti mohon dirancang instrumennya supaya ini bisa kita laksanakan. Bapak Ibu dapat feedback. Ini bagian dari refleksi terhadap proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, laksanakan ya. Nah, dengan cara seperti itulah kita sangat berharap untuk pembelajaran kita lebih bagus, lebih cepat. Oke. Nah, itu Bapak Ibu lakukan minimal 1 kali 1 semester.
minimal ya, 1 kali 1 semester. Oke, kita lihat isi kita bedah Permendikbudnya. Kita mulai dari BSAN, Budaya Sekolah Aman Nyaman. Ya. Isi dari budaya sekolah aman nyaman itu diantaranya yang pertama memperkuat promotif preventif. Nah, Bapak Ibu, harus kita akui bahwa di sekolah, di dunia pendidikan, tindakan kekerasan, perundungan itu masih terjadi. Baik pelakunya guru, tenaga pendidikan, atau baik korbannya guru, tenaga pendidikan, atau murid yang jadi pelaku atau korbannya. Yang terakhir yang kita lihat di media sosial adalah yang terjadi di SMK 3 Tanjung Dahu, Jambi, ya. Beredar videonya, Bapak Ibu juga sudah nonton bagaimana si guru itu berkelahi dengan kelompok murid. Apa penyebabnya itu? Hah? Bahasa gurunya bahasanya yang anaknya miskin. Itu kan satu sesi kan, itu seperti ini kan akumulasi dari yang pasti tidak akan ada yang itu kalau tiba-tiba pasti ada ibaratnya kacau Pak, tak melalui dari rantas. Ya, jadi pas timingnya saat itu ya udah meletus dia gitu ya. Nah, mungkin juga sebelumnya sudah ada ibarat api dalam sekam gitu ya. Nah, kalau memang benar ada perkataan guru yang diskriminatif, yang terkesan menghina, menjelek-jelekan, merendahkan, nah sebetulnya itulah kenapa permen ini lahir gitu, Bapak Ibu. Nah, itu. Ya, kalau tentang miskin. Ya. Ya, makanya Bapak Ibu, walaupun dalam kondisi proses pembelajaran, kita tetap harus hati-hati mengeluarkan, memilih redaksi kata gitu ya. Jangan sampai itu dipersepsikan lain atau diplesetkan lain. Seperti yang kita sampaikan contoh tadi, jangan bermental miskin nak. Nah, itu anak lo langsung awak mencapnya sebagai orang miskin, ya. Nah, jadi pandai-pandai Bapak Ibu memilih. Jadi Bapak Ibu, selama kita di sekolah tidak hanya memperhatikan pergerakan anak itu di sekolah, belajar atau tidak, bermain atau tidak, bermasalah atau tidak, tapi juga tolong dipastikan ruang-ruang digital yang mereka gunakan itu bisa terkontrol, bisa termonitor, ya. Ini ada guru-guru BA-nya, TikTok-nya, segala macam, itu coba dipastikan aman, ya, sehingga tidak menjadi masalah. Kemudian Bapak Ibu, nanti di dalam BSAN ini harus ada tim, ya, yang berpartisipasi. Kalau di sini istilahnya adalah catur pusat pendidikan. Ada 4 komponen yang harus kita libatkan. 1, tentu warga sekolah sendiri. 2, orang tua atau wali. 3, masyarakat. Dan 4, media. Ya, jadi ini yang harus berpartisipasi. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi Bapak Ibu,
di dalam Permendikbud nomor 6 tentang BSAN ini kita diminta untuk melakukan aksi reaktif kuratif ya, menjadi promotif preventif kolaboratif. Banyak loh promotif preventif kolaboratif. Jadi kita mempromosikan, mensosialisasikan, menjelaskan lebih awal sebelum permasalahan itu terjadi ya, dalam rangka mencegah, tapi secara kolaborasi yang 4 komponen tadi. Nah, itu intinya. Kemudian kalau kita bedah pasal demi pasal nih, isinya ketua umum. Saya masuk ke yang hal-hal yang ini saja. Nah nih, tujuan menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi warga sekolah. Sekarang sama-sama kita merefleksi, Bapak Ibu kan sudah puluhan tahun di sini ya. Sejak SMK ini berdiri, tahun berapa berarti? 97. Itu Bapak Ibu yang menjadi guru pertama SMK Negeri 9 Padang ya. Tinggal berdua lah. Tempat. Yang lainnya lah pendatang saja loh. Ya. Berarti kalau dibagi warisan gitu kan, yang merapet itu yang berapet. Nah, Bapak Ibu, apakah sekolah kita sejak berdiri sampai hari ini itu sudah memenuhi kebutuhan spiritual? Jadi spiritual itu tentu menghormati keyakinan. Nah, ada yang non muslim? Ada Pak. Guru kita ada yang non muslim, mohon maaf. Tidak ada. Nah, sekarang tidak. Nah, berarti anak-anak kita yang non muslim itu juga dipastikan terpenuhi hak-hak spiritualnya. Apa adanya? Kalau yang muslim di lapangan, kalau yang non muslim mereka diizinkan di ruang meeting. Rohaniah di rohaniah suka. Ya, seperti itu. Bina iman. Tapi itu ada dokumen tertulisnya. Ada ya. Supaya nanti ketika ada, kalau akreditasi ke sekolah diperiksa atau diminta untuk agama minoritas, apakah hak-hak mereka juga terpenuhi dalam hal beribadah, kemudian berbudaya. Misalnya di sini ada Jawa, misalnya mereka ketika acara sekolah menampilkan budaya Jawa, misalnya Rio Ponorogo, misalnya itu boleh, harusnya. Iya, tapi itu terdokumentasi ya, Bu Dona. Ada dokumennya yang resmi yang mengatur memberikan hak itu kepada mereka setiap hari Jumat. Iya. Kalau hanya sekedar Pak, minta izin Pak pakai ruangan Pak, itu nggak bisa. Tapi ada dokumen resmi yang memastikan mereka boleh menggunakan ruangan itu setiap hari Jumat dan berapa sampai berapa, kegunaannya untuk apa. Nah, kenapa ada di situ. Bisa. Iya. Jadi saya kemarin itu waktu kegiatan di BGTK yang pembelajaran mendalam pendidikan bagi kepala sekolah, ada kepala sekolah, ada Pak Saiful, tapi sekolahnya Tionghoa yang di itu, yang depan Masjid Al-Hakim, Simpang itu. Sekolah. Di situ ada anak yang beragama Buddha, ada yang Islam, ada yang Kristen. Jadi di daftar mata pelajarannya itu lengkap guru agamanya. Ada guru agama Islam, ada guru agama Buddha, ada guru agama Kristen. Di struktur kurikulumnya agama Islam 3 jam, agama Buddha 3 jam, agama Kristen 3 jam. Mereka samakan jam pelajaran agamanya. Ketika jam pelajaran agama, masing-masing anak itu masuk ke ruangan
masing-masing agama. Agama Islam, betul dari seperti itu ya. Nah, itu dalam rangka memastikan pemenuhan hak-hak spiritual. Ya, itu contoh. Nah, kalau kita misalnya anak kita yang non Muslim itu mungkin Kristen, mungkin jumlahnya 5 orang, 10 orang mungkin misalnya ya, itu harusnya bisa kita siapkan gurunya satu. Jangan sampai, kalau selama ini yang banyak saya lihat di banyak sekolah adalah untuk nilai agamanya yang non Muslim itu diminta saja ke mereka. Iya minta. Dan dia juga minta saja nilainya ke. Nah begitu. Sementara kita tidak bisa memastikan apakah proses pembelajaran sampai dia mendapatkan nilai 98 itu sama dengan proses pembelajaran agama Islam yang kita lakukan di dalam kelas. Nah harusnya Bapak Ibu, kawan-kawan guru agama yang mengumpulkan nilai itu dari anak-anak kita yang non Muslim, minta juga CP-nya mana, RPP-nya mana, proses asesmennya seperti apa, sehingga dapat nilai 98. Ya tentu nggak bisa kita meyakini bahwa anak itu memang sudah kompeten sesuai, kan agama Kristen, Hindu, Buddha kan ada CP-nya juga sama seperti agama Islam kan. Nah apakah si gurunya ini, guru agama ini juga melakukan proses pembelajaran seperti yang kita Islam gitu, sehingga dia dapat di akhir 98. Itu yang Bapak Ibu tolong pastikan. Yang kedua adalah perlindungan fisik. Fisik itu, nah, Bapak Ibu seandainya terjadi gini kampung, Bapak Ibu lari ya? Hah? Lari. Bapak Ibu dalam kelas ternyata tiba-tiba gempa. Tentu secara insting kita menyelamatkan diri ya. Tapi ada nggak rasa kekhawatiran Bapak Ibu? Jangan kok lartak kok. Ada nggak? Aduh, bagian mana yang membuat khawatir Bapak Ibu tuh? Kalau di sekolah ini, di gedung lingkungan sekolah ini, bagian mana yang membuat Bapak Ibu khawatir? Pokoknya kalau ada posek orang khawatir, kalau di dalam kelas yang model-model lartak-lartak, kedepannya semacam. Kalau di dinas pendidikan itu ada yang tidur ruang pengawas. Itu lartak, itu agak rendah punya lantainya di bagian. Kalau goyang-goyang saya udah dari ya. Kalau kampung, setelah tak tahu lah. Bentuk apa lagi. Nah Bapak Ibu, kalau di sekolah kita ada nggak? Di bagian mana? Atau di area mana? Belum ada. Nah kalau itu harusnya sekolah yang aman, sarana prasarananya, gedungnya, termasuk peralatan di labor. Bapak Ibu kan sering masak di sini, kompor gasnya, ya, itu pastikan aman nyaman. Dan itu walaupun batu bakaran, ya. Jadi itu tujuan dari BSANI, memastikan perlindungan fisik. Kemudian ada kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural. Bapak Ibu di sini kan tidak ada yang berblok-blok kan? Blok A, blok B, blok C. Ada jalur bukit tinggi, jalur padang, jalur. Nah, jadi ke siapapun kita diterima. Ke grup manapun, ke kelompok manapun, baik yang pendatang asal maupun yang pendatang. Ya. Nah, jadi kita bisa masuk ke semua orang, ke semua kawan-kawan, ke semua program kalian, ke semua lini gitu ya, pimpinan, guru dan seterusnya.
Tidak ada yang kan orang nggak berbau dong. Itu orangnya berbau sih. Gitu. Nah, jadi itu namanya kesadaran psikologis. Jadi tidak ada riak-riak, tidak ada perasaan-perasaan, prasangka segala macam. Nah, sekolah harus menjamin itu, ya. Sekolah yang punya kewajiban sekolah ya. Bagaimana sekolah menata, mengatur atmosfer kerja, hubungan komunikasi, hubungan relasi antar guru, tenaga pendidik dan kependidikan supaya kawan-kawan merasa aman dan nyaman di sekolah. Ya, jangan sampai nanti kita ketemu dengan kawan jauh dari orang pindah atau ini yang pindah, maksudnya kawan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah keadaban dan keamanan digital. Ini balik lagi ke ruang digital. Jadi ini harus kita kontrol. Berikutnya, nah Bapak Ibu, pesan kalau tadi kan cuma normatif saja yang harus kita pahami. Nah, tindak lanjutnya dari Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 ini adalah Bapak Ibu mungkin selama ini kita punya yang namanya TPPK. Masih ada TPPK kita di sini? Masih. Tim Pencegahan tindak perundungan dan tindak kekerasan. Nah, ada itu di sekolah sekarang? Ada. Nah, itu kan dibentuk berdasarkan Permendikbudristek nomor 46 ya, kalau saya tidak salah. Nah ini, 46 2023. Nah Bapak Ibu, dengan keluarnya Permendikdasmen nomor 6 2026 tentang BSAN, maka TPPK itu dinyatakan bubar. Ya, Permendikbudristeknya nomor 46 itu juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, penggantinya Bapak Ibu di sekolah kita harus dibentuk yang namanya Pokja BSAN. Itu dibentuk mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat satuan pendidikan. Jadi nanti di tingkat provinsi akan ada Pokja BSAN. Nah, di tingkat satuan pendidikan ada juga Pokja BSAN SMK Negeri 9 Padang. Pengganti TPPK yang lama. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tindak lanjut dari Permendikdasmen nomor 6 2026 ini adalah segera bentuk tim Pokja BSAN tingkat satuan pendidikan untuk SMK Negeri 9 Padang. Terserah nanti di provinsi mereka kapan bentuknya semacam, yang penting kita di tingkat sekolah dulu, karena sekarang terjadi kekosongan ya. Permendikbudristek nomor 46 2023 tentang TPPK sudah dicabut, berarti kan tidak ada lagi kewenangan tim TPPK untuk menangani perundungan, kekerasan segala macam. Nah, untuk menghindari kekosongan aturan, kekosongan tim yang akan bekerja untuk menangani perundungan dan tindak kekerasan, segera bentuk Pokja BSAN. Nah, jadi timnya terdiri dari warga sekolah, mungkin staf pimpinan, ada guru, ada tenaga pendidik, kemudian orang tua atau wali murid, perwakilan saja, bisa dari komite, bisa dari orang tua. Yang ketiga dari masyarakat. Nah, tokoh masyarakat mungkin ya, kita ambil dari komite sekolah yang unsur masyarakat, dan juga yang keempat dari unsur media. Nah, mungkin nanti kita tanya Pak Kepala Sekolah siapa media yang kenal, yang bisa kita ajak sebagai partner untuk masuk ke dalam Pokja BSAN ini. Nah, Bapak Ibu, inilah yang harus kita lakukan
supaya tidak terjadi kekosongan tim yang bekerja untuk mengelola, mengantisipasi dan menanggulangi PPK di sekolah. Oke, nanti untuk uraian tugasnya ini sudah ada ya. Kalau guru apa saja, wakil kepala sekolah apa saja uraian tugasnya itu sudah ada. Nah, dan masa tugasnya itu 4 tahun. Setelah 4 tahun bisa diangkat kembali 1 kali masa jabatan. Jadi sama juga dengan kepala sekolah bahasanya 2 kali periode, 2 kali 4 tahun. Kemudian nanti BSAN tingkat satuan pendidikan ini tentu kepalanya atau ketuanya atau penanggung jawabnya nanti tim ini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah ini lapor ke Pokja kalau ada. Itu laporannya paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Ini pendananya bisa dari APBN, APBD. Kita lihat nanti Juknisbos apakah nanti akomodir untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Juknisbos 2006 ya. Mudah-mudahan masuk sehingga aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh BSAN tingkat sekolah ini bisa masuk ke salah satu pos anggaran di BOS. Oke. Dan harapannya kalau di sini dikatakan paling lambat 6 bulan sejak peraturan ini mulai berlaku sudah ada timnya dibentuk atau di SK-kan. Jadi Bapak Ibu, pesan saya kalau bisa BSA ini kita percepat karena dia dipesankan di sini paling lambat 6 bulan sejak peraturan ini berlaku. Peraturan ini berlaku sejak diundangkan tanggal 2 Januari. Untuk 6 bulan ke depan ketika masih kita punya rentang waktu untuk membentuk tim ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu untuk yang Permendikbud nomor 6. Sekarang kita masuk ke nomor 1. Kita balik ya, nomor 6 dulu baru nomor 1. Karena nomor 1 ini sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, ini isi pasal-pasalnya: ketentuan umum, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian proses pembelajaran. Nah, standar tadi sudah kita ulas. Standar proses ini isinya 3 saja: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses. Penilaian proses ini bukan penilaian hasil pencapaian belajar peserta didik, tapi penilaian terhadap proses pembelajaran yang Bapak Ibu langsungkan, yang Bapak Ibu laksanakan, ya. Nah, ini menyusun dokumen pembelajaran. Ini komponen wajib, ya, tujuan, langkah, dan asesmen. Ini minimal, tapi di dalam format PPA 2005 itu sudah lengkap komponen-komponennya. Jadi saya berharap tidak hanya 3 ini saja komponen RPP Bapak Ibu. Kemudian pastikan proses pembelajaran, suasana pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan memenuhi 6 indikator ini: interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakasa kreativitas. Ini persis sama dengan Permen yang lama tentang standar proses. Jadi sebetulnya tidak ada yang baru di sini. Nah, tadi ini saya sampaikan penilaian proses ini paling sedikit 1 kali 1 semester. Untuk 3 hal tadi ya, yang dilakukan oleh kepala sekolah, dilakukan oleh teman sejawat, dan yang dilakukan oleh murid. Kemudian jadi standar proses yang lama yang diatur melalui Permendikbud nomor 16 2022 ini tidak berlaku. Nah, sekarang kita sampai ke kesimpulan akhir. Gak usah lama-lama, sampai jam 6 aja. Memang udah. Iya,
Bapak Ibu, saya sangat berharap ya sebagai tindak lanjut dari Permendikbud nomor 1, Bapak Ibu menyusun dokumen perencanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melakukan asesmen proses pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam. Ini sudah kita pahami bersama pembelajaran mendalam itu seperti apa. Itu tugas Bapak Ibu tupoksi yang pertama ini kan, menyusun dokumen, melaksanakan kegiatan dan melakukan asesmen. Yang kedua, tolong dipastikan dan Bapak Ibu melakukan yang namanya penilaian proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti pilih atau terserahlah sekolah mencari sekolah apakah diprogramkan seperti supervisi, dibuat pula timnya, atau Bapak Ibu saja memilih teman sejawatnya siapa gitu ya. Yang penting satu semester ada satu kali ya Bapak Ibu diobservasi oleh teman sejawat mengajarnya seperti apa. Instrumennya nanti disepakati, tidak dibikin sendiri-sendiri. Kemudian oleh KS ini boleh dilakukan dalam kerangka supervisi kelas, boleh. Nah, dilakukan oleh tim supervisi mewakili kepala sekolah, boleh. Kemudian nanti ada oleh murid Bapak Ibu. Nah, kalau saran saya oleh murid ini pakai Google Form saja. Buat agak 5 sampai 10 pertanyaan di Google Form, kasih linknya ke murid. Nah, kita boleh bawa apa ya, boleh. Nah, berarti anak-anak bisa mengisi link Google Form. Dan harapannya semua itu tanpa identitas, ya, supaya murid teman sejawat tidak merasa terbebani dan terintimidasi. Tidak kurang lebih lewat ke Pak gitu kan. Nah, kita ingin jawaban jujur sebagai masukan perbaikan bagi kita. Jadi apapun komentar anak-anak nanti, Bapak Ibu saya mohon jangan dianggap itu sebagai pelecehan kah, tidak tahu balas bunuh, macam-macam lah gitu ya. Anggaplah itu sebagai suplemen obat ya. Untuk menyempurnakan. Kemudian Bapak Ibu setelah dapat hasil dari teman sejawat, kepala sekolah dan murid, Bapak Ibu rekap. Kemudian hasilnya buatkan menjadi program PKB. PKB ini jalan atau jalan-jalan? Harusnya ada PKB ini setiap tahun Bapak Ibu, berdasarkan masukan dari teman sejawat, KS, murid. Misalnya komentar kawan-kawan bahwa masih kurang menguasai model metode pembelajaran, berarti buatkanlah model metode pembelajaran itu sebagai PKB kita. Nah, apakah PKB kalau rata-rata 70-80% kawan-kawan kebutuhannya tentang PKB, tentang model pembelajaran misalnya, maka itu bisa IHT-nya nanti materinya tentang model metode pembelajaran. Tapi kalau misalkan awak asuransi yang bermasalah model metode pembelajaran, berarti awak mandiri saja, bisa belajar lewat YouTube, bisa belajar lewat ruang guru, ya apapun media digital yang Bapak Ibu bisa manfaatkan, dan banyak sekali tersedia sekarang. Nah, tapi harus ada tetap PKB ini, baik yang dirancang disiapkan oleh sekolah secara keseluruhan semua kawan-kawan guru, ataupun Bapak Ibu rancang sendiri, laksanakan sendiri secara mandiri. Tapi ini harus ada sebagai bukti bahwa hasil refleksi Bapak Ibu tidak lanjut dari masukan teman sejawat KS dan murid ini ada Bapak Ibu lakukan. Nah, kemarin saya minta rekap ini sama bukti hasil supervisi ini yang belum direkap. Mohon maaf Bapak Ibu, kita sebetulnya supervisi itu tidak melihat Bapak Ibu nilainya berapa. Supervisi itu 92, 88, 100, enggak itunya yang kita minta. Bapak Ibu sudah bagus dalam hal apa,
masih perlu peningkatan dalam hal apa? Itunya nanti yang kita tidak lanjuti dalam bentuk PKD. Itunya. Nilai 92, nah masih perlu peningkatan dalam hal apa? Ya, apakah dalam hal penyusunan instrumen asesmen, misalnya berbasis holistik, misalnya. Apakah dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembelajaran, menganalisis TP, merumuskan TP, indikator, misalnya. Jadi ini yang kita harapkan. Kemudian untuk Permendikdasmen nomor 6 tadi juga sudah kita sampaikan, segeralah bentuk dalam waktu paling lama 6 bulan sejak Januari ini Bapak Ibu bentuk Pokja PSAN yang melibatkan sekolah, orang tua, masyarakat, kemudian buatkan SOP-nya. Kalau sudah ada SOP tim PTPK yang selama ini sudah jalan, itu saja disadur, diadopsi, susun program, sosialisasikan, dan nanti di akhir minimal 1 tahun ya, kepala sekolah selaku ketua PSAN tingkat sekolah melaporkan ke tim Pokja melalui cabang dinas atau dinas pendidikan. Nah itu inti dari 2 Permendikbud Ristek ya, Permendikdasmen nomor 1 2006 dan nomor 6 tahun 2026. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang 2 permen ini? Nomor 2 yang mana? Yang atas permen nomor 1. Enggak, kita siapkan semuanya standar. Kenal sejawat, supervisi oleh kepala sekolah dan oleh murid, masukan, refleksi, kita sekolah siapkan, bukan standar sama semua. Tidak ada pertanyaan kan? Saya berharap ini disusun oleh tim saja di sekolah sehingga bisa dipakai semua oleh kawan-kawan guru. Tentu komponennya Buktis tidak usah selengkap komponen supervisi ya. Karena poin-poin pentingnya saja ya ini kita lihat dari kemampuan kawan-kawan itu. Harusnya dia mencakup 4 kompetensi itu: sosial, profesional, kemudian pedagogik, kemudian apa satu lagi? Kompetensi kepribadian. Nah, kepribadian. Ya, kalau misalkan satu kompetensi itu dengan 2 pertanyaan atau dengan 3 pertanyaan, kayak skala Likert misalnya, itu bisa 4 kali 3 12 selesai. Jadi jangan sampai harus mengucap dulu kawan-kawan itu duduk di dalam ya. Yang penting sudah ada kelihatan masukan-masukan yang harus diberikan kepada kawan untuk memperbaiki mutu dan kualitas. Nah, itu yang pertama tentang instrumen. Yang kedua masalah waktu. Diberikan saja keleluasaan kepada kawan-kawan ini Buktis. Kapan nyamannya, kapan tersedianya teman sejawat ini. Yang penting 1 kali 1 semester diserahkan hasilnya ke sekolah. Sehingga nanti di akhir semester ini, kalau sekarang semester 6, nanti di akhir semester ini kita punya 1 refleksi dari teman sejawat, dari supervisi, dari murid. 3 komponen itu nanti kita olah sehingga masukan kita untuk semester depan, semester ganjil 2026-2027. Nah, itu harapannya kita. Ya, silakan. Apakah nanti kalau sudah usulan itu ada oleh tim, nanti teman-teman akan punya jadwal tersendiri dengan teman itu tentu akan nanti kabar bahwa besok kita lihat dulunya dia itu jadwal. Nanti setelah nilai itu ada oleh kita, apakah sama dengan proses seperti kemarin bahwa kita lihat dan nilai itu hari ini dan saya pandang ini apakah atau kita langsung kita yang namanya supervisi dan refleksi itu harus didiskusikan. Jadi
sebetulnya kita tidak menilai ya, kita memberikan saran dan masukan. Itu yang penting poinnya. Jadi Bapak Ibu, ketika masuk ke teman-teman melakukan observasi kelas dengan status teman sejawat, kita tidak memberikan angka, kita tidak memberikan nilai, tapi memberikan hal-hal positif yang sudah dilakukan dan hal-hal yang perlu peningkatan. Menurut saya, BK sudah bagus begini, itu bagus sekali, anak-anak termotivasi ya, macam-macam lah. Nah, cuman untuk lebih bagus menurut saya, kan menurut saya betul-betul guru-guru BK bagus juga gitu ya. Menurut saya ini kalau ini kita ubah, ini kita coba modifikasi. Mungkin instrumen asesmennya kita coba dengan yang ini. Mungkin metodenya kita dengan pembelian project misalnya. Mungkin ceramahnya ya boleh, tapi tidak perlu mendominasi. Ini anak ini bentuknya per kelompok dan individunya misalnya. Jadi saya berharap yang keluar itu bukan angka, karena ketika angka yang keluar dari 60 nilai punya itulah S2. Nah, ya lanjut. Berdiskusi ya. Ya. Sharing. Ya. Kalau supervisi itu kan sepertinya satu kata memang didiskusikan, tapi kan ini dari biasanya yang dari jabatannya angkanya yang lebih senior ke junior, kalau yang berdiri ke yang baru sedikit di bawah. Nah, itu biasanya diskusi dan kadang-kadang yang masuk seperti ini seperti orang tukar gitu ya. Nah, ini kalau ini tadi kan sifatnya sharing kemudian refleksi. Nah, untuk refleksi ini mungkin sebaiknya timbal balik Pak, menurut saya. Misalkan saya dengan Bu Is di saat saya mengajar, beliau mengamati, terus menyampaikan apa kekurangan saya atau tidak kekurangan apa sebaiknya ditambahkan. Ya. Kemudian bagi saya dengan Bu Is, saya juga akan mengamati Bu Is juga bisa saya juga bisa menambahkan ke Bu Is apa yang dilakukan. Kalau seperti itu prosesnya. Karena begini Pak, kadang untuk supervisi, kan kalau lagi supervisi ya kayak bagian itu kadang orang lagi supervisi maksimal melakukan modulnya lengkap, semua apa-apa kelengkapan itu ada, semua ada. Untuk mengajar pun disiapkan semaksimal mungkin, media segala macam. Kemudian tapi di saat tidak ada supervisi itu seperti itu. Nah, itu masalahnya. Dia seperti itu. Ketika sekolah itu diakreditasi bagus sekali ya. Lalu hari asesor lab-sulap itu lagi pembagian dari pinjam dari bagian. Supervisi kadang apa yang disampaikan kepada apanya ya yang supervisi itu belum tentu saja melakukan seperti itu. Sama aja dokter larang merokok Pak. Itu pasti dia laluan merokok kan. Ya. Pak boleh kasih tahu. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya ada perbedaan sedikit antara supervisi dengan penilaian kinerja. Kalau penilaian kinerja memang dari orang yang punya jabatan lebih tinggi ke orang yang punya jabatan lebih rendah. Kalau kita di fungsional jabatan itu dia dari kepangkatan, misalnya 4C, 4B, 4D itu masuk bisa melakukan penelitian. Kalau supervisi boleh dilakukan oleh orang yang tingkat kepangkatannya lebih rendah, tapi kemampuan dia lebih tinggi. Jadi
Jadi kalau saya belajar supervisi itu dulu supervisi, kan dua kata itu. Super itu berarti kan lebih. Visi itu berarti kemampuan dia memandang, melihat, menganalisis. Nah, misalnya saya golongan 3A baru, ngajar kuliner misalnya. Mohon maaf, ibu sudah golongan 4C, tapi karena kemampuan saya lebih bagus, saya bisa mensupervisi ibu. Itu namanya supervisi, bukan penilaian kinerja. Nah, kenapa? Yang kita harapkan dari kegiatan supervisi itu adalah adanya penambahan ilmu dari yang super tadi ke orang yang disupervisi. Tapi umumnya kita di sekolah kan kemampuan kita rata-rata sama ya, sama-sama S1, sama-sama S2, pengalaman kita segala macam sama. Maka di situ kita sebut sebagai sharing session saja, sharing. Nah, saya boleh seperti yang boleh sampaikan barter ya, barter ya. Bu Lis nanti supervisi Bu Ana supervisi. Asal jangan tadi Bu Lis, Bu Ana lagi asaran duonya, Bu sadar mau pakai video biar duo sih. Asal bisa dipelihara itunya, objektivitas. Dan sebeko kalau berdua kan, itu bagian itu tiga aja, itu dekoran itu akan iya. Tapi kuncinya yang harus dipastikan adalah harus serumpun. Ya, nanti kawan-kawan kuliner diisi oleh kawan-kawan teman lihat hotel, atau sebaliknya itu nggak nyambung ya. Ya, jadi kawan-kawan hotel teman sejawatnya juga harus hotel. Kawan-kawan kuliner teman sejawatnya harus kuliner. Agama teman sejawatnya harus agama. Bahasa Indonesia teman sejawatnya harus bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu satu-satunya guru, kalau bisa dicari dari sekolah lain. Kalau secara teorinya ya boleh kita mendekatkan teman sejawat dari sekolah lain. Misalnya kita guru agama satu-satunya di sini, tapi kita cari teman terdekat kita dari SMK 6 mungkin, saudara SMK mana yang guru agama, kita tolong dari kelas kita, sehingga nyambung dia. Beda dengan supervisi oleh KS. Supervisi oleh KS itu dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala sekolah sebagai mewakili KS. Itu dia paham tidak paham materi kita, dia punya otoritas mensupervisi. Itu bedanya dengan teman sejawat. Iya. Ya, saya mensupervisi kalau sekolah, kawan-kawan kuliner mensupervisi kawan-kawan hotel bisa saja, tapi dia tidak bisa masuk ke substansi. Kenapa? Kita nggak paham. Saya bisa mensupervisi Bapak Ibu, tapi tentu substansi saya nggak paham. Palingan yang bisa kita lihat aja pedagogiknya saja, nah, penguasaan kelasnya, model metodenya, ya, asesmennya, dokumen pembelajarannya, tapi secara substansi tidak. Jadi sebetulnya teman sejawat itu melengkapi apa yang dilakukan oleh KS. Mungkin di KS itu tidak terungkap semua, tapi di teman sejawat terungkap. Kenapa? Karena kita sama, kemampuan kita sama, frekuensi kita sama, substansi kita, pemahaman kita sama. Maka harus dilakukan tambah nanti dengan murid. Kalau murid tentu orang yang menjadi konsumen kita ya, bagaimana dia merasakan layanan pembelajaran yang kita berikan, baik suasana belajarnya, kesiapan kita melayaninya, kesiapan dia untuk menerima pembelajaran kita, paham tidak pahamnya mereka. Nah itu terungkap di situ. Jadi jawabannya boleh, asal bisa dipastikan objektivitas. Ya, nanti karena kita berdua saling tukar-tukaran peran, ya, maka hasilnya menjadi tidak objektif. Itu saja. Iya, sampai selesai Pak. Iya, maksudnya. Ya. Teman sejawat. Tapi dibuat-buat saja. Saya akan menembak-tembak saja. Karena Bu mau dia berarti iya.
Ya. Ada. Ya, tapi di standar proses tetap diminta, ya. Prosedur yang lama juga seperti itu. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu lakukan. Oke, ada lagi? Masih ada waktu untuk saya nanti. Nah, Bapak Ibu, saya selaku pengawas di SMK Negeri 9 dengan Pak Kepala Dinas yang baru, kemudian kita sekarang berada di bawah Jakti 2, Pak Yulhadi, Kepala Jaktinya, diminta setiap pengawas, ya, bukan saya saja, setiap pengawas di Jakti 2 itu diminta menyusun program. Sebetulnya program ini sudah lama ada, setiap tahun, setiap semester kita susun juga, tapi kadang-kadang program ini setelah dibuat, ditandatangani, kemudian saya simpan saja, tidak saya laksanakan. Jadi yang dilaksanakan saya ke sekolah juga, ya, mendampingi Bapak Ibu, mendampingi sekolah kan Bapak Ibu bisa lihat. Tapi yang saya lakukan adalah sesuai dengan apa yang ada saat itu. Kalau begitu Pak, tolong kok Pak, saya kerjakan. Pak, kalau begini gimana? Diskusi, nah, saya kasih saran, masukan. Jadi hanya sifatnya spontanitas, ya, karena berbeda dengan program. Tapi sekarang Bapak Ibu pengawas diminta berdasarkan kebutuhan sekolah. Nah, kebutuhan sekolah itu potret dari rapor pendidikan. Cuman saya agak bingung juga membaca rapor pendidikan yang dikasih Butis. Iya, Butis bingung nggak? Hah? Posternya? Pendamping. What is it?